Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang cukup, dan pastinya selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam memahami materi-materi khususnya pendidikan agama Islam. Langsung saja, materi kita pada pagi hari ini adalah pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Pastinya nih, di antara teman-teman sudah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sifat syaja'ah? Ya, sifat syaja'ah menurut bahasa artinya berani, sedangkan menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut, karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntutan keimanan. Iman pada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran meskipun menghadapi berbagai rintangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Qulil haqqu walau kana murran." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Dari penjelasan di atas, mungkin teman-teman bisa menarik kesimpulan apa yang dimaksud dengan sifat syaja'ah. Bagaimana realisasi sifat syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Di antara banyak sekali contoh-contoh sifat syaja'ah, teman-teman, di antaranya adalah berani mengkritik atau mengomentari pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang kedua, berani bertindak laku atau bertingkah laku dan berpegang teguh pada agama walaupun banyak orang-orang yang tidak suka. Selanjutnya juga contohnya adalah senantiasa bertingkah laku jujur, berkata jujur walaupun selalu dikecam oleh orang-orang yang zalim. Itulah beberapa contoh dari sifat syaja'ah. Selanjutnya, pentingnya memiliki sifat jujur. Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. An Abdillahi Mas'udi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila birri wa inna barra yahdi ilal jannah." Rawahul Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, macam-macam sifat jujur. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang-orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Contoh dari jujur dalam niat dan kehendak adalah ketika teman-teman beribadah kepada Allah itu semata-mata mengharap ridhonya, bukan mengharap pujian dari orang lain, bukan mengharap sanjungan dari orang lain, bukan mengharap imbalan dari orang lain. Tapi niatnya teman-teman adalah harus senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh dari jujur dalam niat dan kehendak. Kemudian yang kedua,
Jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang atau mendamaikan dua orang yang bersengketa, atau perkataan suami yang ingin menyenangkan istrinya, itu diperbolehkan untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Setiap hamba berkewajiban menjaga lisannya, yaitu berbicara jujur dan dianjurkan menghindari kata-kata sindiran karena hal itu sepadan dengan kebodohan. Benar atau jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Baik, penjelasan mengenai jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan di atas tadi adalah memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Contohnya begini, jika teman-teman mendapatkan sebuah berita, jika teman-teman melihat sebuah kejadian, maka ceritakanlah kejadian itu kepada orang-orang yang berhak mendengarkannya sesuai dengan apa yang teman-teman lihat. Jangan ada yang ditambahkan atau jangan ada yang dikurangkan. Itu yang dimaksud jujur dalam ucapan. Tetapi di sini boleh mengatakan yang tidak sebenarnya untuk menyenangkan hati seorang istri. Contoh begini teman-teman. Ketika teman-teman sudah berkeluarga misalnya, kemudian istri kalian itu memasak masakan begitu. Kemudian teman-teman makan masakan itu. Ternyata rasanya keasinan misalnya. Nah, atau kurang enak, atau kurang sedap begitu. Baru istri kalian tanya sama kalian, "Wahai suamiku, bagaimanakah masakanku pada hari ini?" Nah, berhubung teman-teman itu menjaga hati istri kalian, menjaga perasaan istri kalian, teman-teman boleh mengatakan yang tidak sebenarnya untuk dengan niat menjaga perasaannya. Jadi teman-teman mengatakan, masakanmu pada hari ini wahai istriku itu sangat lezat, sangat enak. Walaupun dalam realitasnya masakannya itu kurang enak begitu. Itu adalah contoh dari jujur dalam ucapan. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Yang selanjutnya, hikmah atau manfaat berperilaku jujur. Perasaan enak dan hati tenang. Yang pertama adalah perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntut kita ke surga. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang keenam, disenangi oleh orang-orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.